Salam, puji Tuhan, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih saat ini di mana kami Engkau berikan kesempatan untuk belajar lagi dan terus belajar dalam pengenalan akan firman Tuhan supaya kami bisa menjadi kuat. Kami bisa melewati hari-hari kami dalam suka dan duka, asal ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah penolong kami yang sejati, Engkaulah perisai dan tanduk keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran 33 ayat yang ke-15, dan saya akan memberikan judul yaitu Teruslah bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara Keluaran, tentu kita masih ingat bagaimana perjalanan orang-orang Israel ya, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam ayat ke-15 saya akan membacanya. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan maksudnya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow ya. Musa mengungkapkan isi hatinya. Kalau Tuhan tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini suatu permohonan Musa atas kehadiran Tuhan kepada orang Israel. Dan hal itulah yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Ya, kalau Musa selalu bertanya kepada Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang mereka hadapi, terlebih lagi membawa bangsa-bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam ayat yang kedua begini bunyinya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Feri, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ya, sekali lagi saya baca pelan-pelan Bapak Ibu ya, yakni ke negeri yang berlimpah-limpah susu madu, ya, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Nah, hal inilah yang menjadikan Musa jadi kepikiran. Tuhan berjanji akan mengantarkan mereka ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu negeri Kanaan. Tapi di sini dikatakan, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Loh, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Ya, karena orang Israel kan terkenal bandelnya, tegar tengkuk ya. Kalau dikasih berkat, haleluya, terima kasih kepada Tuhan. Nah kalau enggak, wah sudah, marah-marah, bersungut-sungut, uring-uringan kepada Tuhan ya. Padahal Tuhan berjanji loh, aku akan mengutus seorang malaikat. Malaikat itu diutus oleh Tuhan ya, berjalan di depan mereka, karena kan para malaikatnya akan menghalau orang-orang musuh-musuh, maksudnya ya orang Kanaan, orang itu. Tapi gak ada Tuhan, maksudnya bukan Tuhan gak menyertai gitu loh, gak ada bersama-sama dengan Musa dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Musa gak mau ya. Ayat ke-6 demikian. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari pegunungan Horeb. 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahannya, tetapi Abdi Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saya baca 12 Bapak Ibu ya, 12 sampai ke 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan,
Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini untuk berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ya, puji Tuhan. Wah, Musa ini tidak mau disertai malaikat pun tidak mau kalau tidak Tuhan sendiri. Ya. Meskipun ada janji Tuhan, ayo pergi kamu ke tanah Kanaan. Aku akan mengutus malaikatmu. Ya. Aku perintahkan kamu. Tetap Musa tidak mau. Ya. Kalau tidak engkau sendiri Tuhan, jangan suruh kami pergi. Musa begitu tergantung kepada Tuhan. Ya. Karena kalau Tuhan ada bersama-sama dengan Musa, berarti Tuhan itu menyertai. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada hal-hal yang terjadi dalam perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, pasti aman-aman saja. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita ini begitu tergantung kepada Tuhan. Tergantung sekali, saya katakan. Dan kita bersyukur kalau kita juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita akan kerjakan, yang kita pikirkan, kita libatkan Tuhan. Karena pada saat kita libatkan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sertai dalam kehidupan kita, sakit pun Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Susah pun Tuhan akan gantikan dengan sukacita. Dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada bersama kita di sana. Dan itu merupakan suatu sukacita, merupakan suatu kegembiraan tersendiri asal ada Tuhan di situ. Amin Bapak Ibu. Kalau ada Tuhan, gak mungkin gak berhasil. Ya, kalau disertai Tuhan, maka semuanya Tuhan akan buat berhasil. Berhasil untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita belajar juga dari kepribadian Musa ini, betapa kehidupannya itu benar-benar melekat kepada Tuhan. Ya, melekat. Dan percaya hanya Tuhan sajalah yang bisa membuat Musa tiba di Kanaan, di tanah perjanjian. Kita masih ingat ya dalam pengejarannya Fir'aun itu, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan belah laut itu. Kita percaya Tuhan sudah menyertai setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Kita tetap melewati lembah air mata. Kita tetap melewati perasaan atau kehidupan-kehidupan yang begitu menekan kita. Tetapi jikalau ada Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena Tuhan ada di pihak kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita tetap semangat, kita tetap optimis. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel selalu kita pegang. Amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan dan puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena dalam hidup kami ada perlindungan, ada penjagaan, ada limpahan kasih setia, pengampunan, dan berkat yang melimpah yang Kau curahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menggantungkan hidup kami kepada Tuhan, maka Engkau akan membimbing kami. Engkau akan menyertai kami. Meskipun kami melewati lembah kekelaman pun, meskipun
kami melewatin tetesan air mata Tuhan, tetapi Engkau peduli, bahkan Engkau menampung setiap tetesan air mata di kirbat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kesetiaan, kasih sayang-Mu, pengampunan dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah kami nikmati setiap hari, yang sudah kami kecap setiap hari. Terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap optimis bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Amin.